Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir melanda Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara hampir 2 pekan. Dua remaja ditangkap karena terlibat tawuran geng motor di Palu. Puluhan satwa langka berkeliaran di jalur Trans Sulawesi mencari makanan. Sudah hampir 2 pekan, banjir masih melanda sejumlah desa di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara. Ratusan warga pun kini mengungsi ke tempat yang aman karena rumahnya terendam banjir. Banjir juga merendam fasilitas umum dan areal persawahan warga. Banjir yang melanda Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara ini disebabkan intensitas hujan yang tinggi selama ini. Air Sungai Laa di Desa Tompira, Kecamatan Petasia meluap dan merendam permukiman warga. Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Banjir paling parah terjadi di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur. Banjir juga merendam sejumlah ruas jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Sejumlah petugas kepolisian turun tangan membantu warga yang motornya mogok karena terendam air. Banjir juga mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Kayak naik terus ini Pak air. Naik. Iya. Apa harapan Ibu? Ya, mudah-mudahan sampai di sini saja air. Warga yang rumahnya terendam banjir kini memilih mengungsi ke tempat yang aman. Pemerintah Desa Bunta menyiapkan balai desa sebagai tempat pengungsian. Warga tidak berani kembali ke rumah apalagi luapan air terus meninggi. Nah, mudah-mudahan dengan tidak bertambahnya air ini naik, ya warga masih bisa menetap di rumah masing-masing. Tapi kalau ketika air ini semakin naik, maka dipastikan warga ini akan tetap mengungsi di balai desa dan di balai dusun dan tempat-tempat yang pemerintah desa atau posko sudah siapkan. Kalau yang terdampak banjir dalam angka kita ini sudah kisaran 80% yang terdampak banjir ya. Yang terdampak ya. Dari 5 dusun Pak? Ya dari 5 dusun ya. Bantuan terhadap korban banjir di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara kini terus mengalir. Selain makanan, bantuan juga berupa selimut, pakaian, dan obat-obatan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara. Dua anggota geng motor yang terlibat tawuran di Jalan Sungai Lariang, Kecamatan Palu Barat Minggu dini hari ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor. Tawuran antar geng motor terjadi sekira pukul 2:30 dini hari di perbatasan Kelurahan Ujuna dan Kalikoa, Kecamatan Palu Barat. Tawuran melibatkan gabungan geng motor Anua Texas, SGL, dan Malino 24. Mereka saling serang dengan menggunakan batu dan petasan. Akibat tawuran itu, salah seorang remaja berinisial AF berusia 14 tahun terluka dan terkena busur di bagian pinggang. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Anutapura untuk mendapatkan penanganan medis. Pihak Polsekta Palu Barat yang menerima laporan tawuran tersebut langsung turun ke lokasi dan membubarkan kawanan geng motor itu. Sebagian berhasil kabur, namun 2 remaja berinisial MR, pelajar SLTP asal Kabupaten Sigi, dan AR, pelajar SMK di Kota Palu ditangkap. Sepeda motor yang digunakan dalam tawuran ikut disita. Kita semakin tingkatkan patroli, kemudian nanti juga kami akan lebih represif lagi, dalam arti kami akan melakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku. Selama ini kita sudah lakukan, bila kedapatan membawa sajam akan diproses hukum.
Kemudian nanti kami akan coba kaji lagi, akan melibatkan warga sekitar yang rumahnya rusak. Kami akan arahkan untuk membuat laporan perusakan, nanti kami akan tersangkakan terhadap pelaku tawuran ini. Kedua remaja yang ditangkap tersebut kini menjalani pemeriksaan di Mapolsek Palu Barat. Sedangkan korban tawuran berinisial AF dan berstatus pelajar SLTP di Palu ini mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Anutapura Palu. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Puluhan kera hitam berkeliaran di jalur Trans Sulawesi yang biasa disebut kawasan kebun kopi. Kera yang masuk satwa endemik ini turun mencari makanan setelah habitatnya terganggu oleh aktivitas penebangan pohon. Kawanan kera khas Sulawesi ini menjadi tontonan setiap hari bagi pengendara yang melewati kawasan kebun kopi, tepatnya antara perbatasan Taweli dan Toboli. Hewan ini terlihat bebas di jalan raya dan bahkan berani mendekati pengendara yang berhenti. Biasanya pengendara sengaja membawakan buah-buahan maupun makanan lainnya untuk kera yang sudah mulai jinak tersebut. Tak jarang, kera tersebut merebut makanan dari tangan pengendara. Momen ini dimanfaatkan sebagian warga untuk mengabadikan lewat kamera telepon genggam. Pemanis lah dijalankan. Kalau misalnya capek singgah di sini, senang juga lihat mereka kalau misalnya dikasih makan. Baru kan di sini juga walaupun dia liar tapi tidak buas sama juga tuh, sama pengendara. Tidak galak lah. Misalnya kalau dari tol ke Palu sehingga juga pasti selalu bawa pisang lah. Kan biasa di bawah juga ada ada penjual pisang, pasti beli dulu. Nanti beli makan lagi di sini. Ya bagus lah. Artinya mereka masih bagus, itu masih banyak. Ikan pisang tuh, ikan pisang memang. Kan ini kan hewan asli endemik. Cuma di sini kayak yang hitam tuh. Apa namanya itu? Makaka. Perubahan perilaku kera hitam tersebut tak lepas dari kebiasaan pengendara yang memberikan makanan. Di sisi lain, satwa liar dengan nama latin Macaca tonkeana ini kesulitan mendapatkan sumber makanan di habitatnya yang telah beralih fungsi menjadi kebun. Fenomena kera hitam turun ke jalan setiap hari ini tentunya harus menjadi perhatian serius pihak terkait. Apalagi tidak hanya mengancam keberadaan satwa yang dilindungi tersebut, tapi juga membahayakan bagi pengendara. Syahrul Cahya melaporkan dari Parigi Motong. 1, 2, 3